Halo sobat Nime, ada judul baru cuy yang harus kita bahas cuy. Karena memang gua nggak tahu mau bahas apa lagi dan menentuk. Dan gua harap ini bisa apa ya, sehari bisa 2 kali lah gua update yang ini, komik baru ini sama yang judul yang reguler lah. Oke, kita kali ini bahas judul baru yaitu yang berjudul adalah Da Xiang Wuxing. Waduh, namanya aneh cuy. Tapi ya kita singkat aja, pakai bahasa kita sendiri aja. Bilang aja kalau ini judulnya adalah Ghost Hunter ataupun ya pemburu iblis. Karena memang ini soal tentang ya berburu-buru itulah, berburu-buru. Ya soal tentang nangkap-nangkap hantu lah. Tapi hantunya juga cukup kuat, mengerikan dan juga asik lah tentunya. Oke, karena memang sebelumnya udah gue baca-baca juga sampai chapter 40. Dan gue rasa ini agak oke lah, worth it lah untuk dibahas. Karena memang keren juga sih menurut gue. Tapi gak tahu ya, kalau misalnya udah ada yang bahas ataupun belum, bodo amat lah. Kita gaskan aja dulu, karena gue gak tahu juga mau bahas apa lagi. Oke, yuk langsung aja kita gaskan lah judul barunya, yaitu Da Xiang Wuxing ataupun ya pemburu iblis. Yuk langsung aja kita gaskan Ghost Hunter. Komik ini menceritakan tentang seorang pria yang bernama Tangkah, dan dia adalah MC kita, dan dia tentunya sangat-sangat gila dan juga OP tentunya. Tapi ya aksi dari Tangkah akan dimulai nantinya, karena kita jelas harus pembukaan dulu. Karena memang ceritanya awalnya dimulai dari ketika ada seorang pria yang datang menuju sebuah tempat untuk mencari sebuah penginapan. Karena memang saat ini dia adalah seorang mahasiswa yang tidak memiliki tempat tinggal, dan dia memutuskan untuk mencari sebuah agen untuk dapat menemukan kos-kosan 3 mili yang oke lah. Dan ketika dia datang ke sebuah rumah untuk tempat tinggal, di sini tempat tinggalnya itu terasa tidak menyenangkan, dan itu membuatnya berujar, "Hei, bangunan ini seperti udah bangunan 20 tahun yang ditinggalkan cuy." Ya, tidak apa. Yang penting masih bisa dirawat kan rumahnya. Dan kali ini rumahnya juga cukup murah, hanya cuma 800 yuan per bulannya saja. Ucap dari seorang pria yang merupakan agen properti. Karena memang akses menuju tempat ini cukup bagus dan harganya yang masuk akal, membuat gadis itu gadis lagi. Pria ini dia pun memutuskan untuk tetap tinggal di apartemen ini. Namun ketika dia berjalan menuju kamarnya, di sini pria ini terlihat sangat mencurigakan. Ya, agen properti ini terlihat sangat mencurigakan. Namun di sini mereka pun tetap berjalan menuju sebuah room ataupun kamar apartemen yang memang mereka bicarakan sebelumnya. Dan silakan masuklah. Dan aku tidak akan mengganggu waktumu untuk beristirahat. Dan kamu juga telah bekerja keras untuk hari ini, dan ya selamat malam. Ucap dari pria ini, dan aku akan menagih uangnya besok, dan ya kau bisa beristirahat malam ini. Ucap dari agen properti itu. Baiklah, aku akan mengasih uang sewanya besok. Ucap dari orang itu, si penyewa apartemen ini. Namun setelah pria itu memasuki ruangannya, apartemennya, di sini agen properti dia terlihat cukup mencurigakan, karena memang saat ini dia tersenyum jahat. Tapi ternyata dia tidak jahat cuy. Dia cuman pada akhirnya dia berhasil menyewakan sebuah apartemen yang nggak laku. Waduh, yes, pada akhirnya ada juga yang nyewa. Akhirnya aku mendapatkan uang sewa lagi. Ucap dari pria ini. Untungnya aku datang tengah malam. Kalau tidak, pasti tetangga sebelah, mereka tidak akan mengizinkanku. Karena memang kamar yang ditempati oleh orang ini adalah kamar yang rumornya berhantu. Tapi ya, aku tidak percaya kalau hantu itu ada. Ucap dari agen properti itu yang kini berjalan menelusuri anak tangga dan mulai meninggalkan tempat ini. Tapi ketika dia berjalan di anak tangga, ada sesuatu yang mencoba meraihnya dari belakang. Tidak meraihnya, tapi mencoba mendorongnya. Sedangkan di sisi lainnya, saat ini di dalam kamar apartemen itu, saat ini bocah yang menyewanya dia pun langsung berbaring di kasurnya. Karena memang dia juga cukup lelah setelah perjalanan cukup jauh. Tadi aku dengar suara aneh, tapi yaudah biar aja lah. Hari ini aku lelah, aku mau istirahat. Ucap dari orang ini. Maka dari itulah dia pun tetap beristirahat untuk memutuskan untuk beristirahat. Dan ketika dia sedang tidur, kini langit pun mulai gemuruh hujan. Turun rintik-rintik, dan air hujan itu juga menetesi wajahnya. Karena memang jendela pintunya tidak tertutup, dan itu membuatnya pun sedikit tidak nyaman. Tapi tetap memutuskan untuk tetap tidur aja. Karena memang rasanya badannya capek. Waduh, tapi ketika dia sedang tidur, kini ada sesuatu yang mengincarnya, dan itu adalah sosok yang tentunya mengerikan sepertinya. Karena memang ketika sosok itu diperlihatkan, terlihat seperti makhluk yang cukup mengerikan dengan cahaya hijau di matanya. Dan sepertinya dia adalah
demon yang memang dibicarakan sebelumnya. Dan keesokan harinya, agen properti dia pun dibangunkan dari tidurnya. Dan ternyata ketika dia membuka matanya, dia melihat ada seorang nenek tua yang terlihat cukup mengerikan. Dan dia itu tentunya membuat, apa Pak ini, nenek tolong jangan makan aku, ucap dari agen properti itu. Yang melihat ada seorang nenek tua yang datang langsung bangunin dirinya. Dan ternyata nenek tua ini adalah tetangga, ya, pemilik kamar sebelah. Hei, lihat, orang ini dia telah bangun. Tunggu, nenek, tuh nek, kau menamparku nek, ini sakit nek, ucap dari orang tua ini, ya, agen properti ini. Dan dia juga bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Pun di sini nenek tua ini yang datang bersama dengan seorang pria. Ternyata orang tua ini atau pria ini dia adalah seorang detektif, di mana dia berujar, hei, Anda semalam sedang mengantarkan seorang penyewa untuk melihat rumah ini, ya kan? Dan setelah transaksi selesai, apakah Anda ingin segera pulang? Dan setibanya Anda berjalan di tangga, ada seseorang yang mendorong Anda dari belakang. Apakah itu benar? Ucap dari detektif ini yang membuat Pak Tua agen itu dia pun bingung. Iya, aku memang mengantarkan seseorang. Dan ya, aku juga nggak tahu. Tapi soal yang dorong itu aku juga nggak tahu. Dan aku entahlah, aku nggak tahu, ucap dari Pak Tua itu. Tapi di sini Pak Tua itu dia juga curiga karena memang saat inilah nenek ini dia kenapa melihatnya dengan tatapan yang seperti ini. Nenek tua, kenapa kau menatapku seperti itu, nek? Namun di sini nenek tua ini dia pun tahu kalau sepertinya Pak Tua itu adalah orang yang menyewakan kamar terlarang itu. Maka dari itulah nenek tua ini dia berujar, hei, apakah kau menyewakan kamar itu kepada seseorang? Bukankah setelah aku katakan kamar itu tidak boleh dihuni oleh siapapun? Ucap dari nenek tua itu. Namun untuk Pak agen ini dia nggak peduli dengan itu semua. Sekarang jam berapa ya? Nek, kenapa kau masih percaya dengan tahayul, nek? Bahkan kamu memberitahukan kepada penyewa kamar kan? Kurasa dia juga tidak akan percaya dengan tahayul itu, nek. Ucap dari agen ini. Tapi di sini mendengar hal itu membuat nenek ini marah. Tahayul apaan? Baiklah, aku akan memberitahukanmu kalau kau tahu pemilik ataupun penyewa kamar itu dia telah binasa. Ini semua gara-gara kau memberikan kamar itu kepadanya. Ucap nenek tua ini yang memberitahukan kalau penyewa kamar yang tadi malam dia benar-benar telah kek. Dan itu jelas membuat Pak Tua ini dia pun shock. Ya, Pak Tua agen dia pun shock. Karena memang saat ini di luar gedung apartemen itu ternyata udah ramai. Mereka adalah warga sekitar yang mendengar kalau ternyata ada yang menyewa kamar angker itu. Dan orang itu ternyata benar-benar telah kek. Dan itu tentunya membuat mereka berpikir kalau sepertinya ini terlalu mengerikan. Dan mereka mulai menyadari kalau sepertinya kamar itu memang dihuni oleh iblis. Pun di sela-sela kerumunan itu ada juga seorang pria yang baru saja datang. Dan dia adalah seorang pria muda dengan jaket hoodie bersama dengan dirinya. Dimana dia juga berujar, hei, aku sangat sulit untuk menemukan hantu yang dapat berubah menjadi iblis. Baiklah, aku akan coba memeriksanya. Dan dia adalah MC kita. Dan dengan menggunakan sebuah teknik segel untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini, dia pun dengan menggunakan teknik mata penerawangannya, dia dapat melihat kalau saat ini ternyata di dalam gedung itu cukup banyak orang. Dia dapat menggunakan kekuatan mata yang terlihat seperti Byakugan, dapat melihat menembus tentang apa yang ada di dalam sana. Dan dengan teknik matanya itulah dia dapat melihat kalau saat ini sedang diadakan investigasi tentang apa yang terjadi dengan penyewa kamar itu. Aku bisa melihat dengan jelas di atas sana banyak sekali polisi dan juga masyarakat yang tinggal di dalamnya. Tapi sangat sulit untuk dapat menemukan iblis itu. Jawab dari Tangka yang merupakan MC kita. Namun di sela-sela itu juga di sini Tangka dia pun ternotis ketika ada seseorang yang berujar, kakak, apakah kau telah menemukan iblis itu? Dan ternyata yang berbicara itu adalah seorang bocah kecil yang ingusan. Waduh. Dan itu jelas membuat Tangka dia pun bingung lah, siapa anak kecil ini dan kenapa dia mengatakan kalau aku tidak bisa menemukan iblis itu. Kau tahu kan menemukan iblis itu sebenarnya sulit, ucap dari Tangka. Namun di sini bocah kecil ini dia pun mengejek kepada Tangka yang sepertinya tidak berhasil menemukan di mana iblis itu. Bocah ini dia benar-benar menyebalkan, ucap dari Tangka di dalam hati. Tapi di sini bocah kecil itu malah meniru gerakan dari Tangka yang melakukan sebuah segel untuk melihat di mana iblis itu berada. Tapi tentunya bocah ini tidak dapat melakukannya karena memang dia bukanlah pemburu hantu, bukanlah dia ghost hunter. Namun untuk Tangka tiba-tiba saja dia pun langsung hilang dari sebelah bocah kecil itu dan dia saat ini telah berada di atas sana.
bocah kecil memang menyebalkan. Maka tentulah di sini Tangka. Ia mengatakan, "Hey, teknik yang aku gunakan tadi bukanlah teknik main-main, bocah. Itu bukanlah teknik penerawangan biasa, tapi itu adalah teknik Taoisme." Ucap dari Tangka. Dan sepertinya, polisi juga belum menemukan pelakunya. Dan sepertinya, aku harus bergerak sendiri. Ucap dari Tangka. Dan 100% yakin, pasti pelakunya ini adalah bukanlah manusia, tapi itu adalah hantu yang telah berubah menjadi iblis. Dan teknik penerawanganku aja tidak dapat mendeteksinya. Pasti itu adalah iblis. Terpaksa dah aku harus masuk dan mencarinya secara manual. Ucap dari Tangka. Waduh. Baiklah, aku akan melakukannya. Dan sepertinya aku harus memikirkan cara bagaimana caranya aku nangkap iblis itu. Dan jika dia memberontak, aku akan langsung menghabisinya. Ucap dari Tangka. Karena memang keesokan harinya di sini, agen properti itu dia pun masih tidak menyangka kalau ternyata kamar yang dia sewakan kepada seorang pria yang tadi malam, pria itu langsung koit. Hantu itu apakah benar ada? Aku harus membuat laporan jadinya. Menyebalkan. Aku benar-benar menyanyiakan waktuku jadinya. Ucap dari agen properti itu. Tapi di sini ketika dia sedang kesal dan juga capek lah poinnya, di sini dia pun mendapatkan seorang tamu yang datang. Dan tamu itu adalah seorang gadis yang datang untuk menyewa kamar. Dan gadis itu terlihat cukup mantap. Dan ternyata gadis itu menotis patua ini karena memang gadis itu lah Pokemonnya mantul-mantul. Waduh. Dan melihat gadis ini yang datang untuk menyewa kamar berhantu, tentunya membuat patua ini dia justru malah fokus dengan Pokemonnya. Waduh. Tapi ya udahlah, karena memang gadis itu datang untuk menyewa kamar itu. Di sini patua itu dia bertanya, apakah kau yakin ingin menyewa kamar berhantu itu? Apakah kamu tidak dengar rumor tentang kamar itu yang mengerikan seperti itu? Tapi di sini gadis itu dia berkata, "Yap, aku datang memang untuk melakukan siaran langsung live streaming di kamar berhantu." Ucap dari Pokemon ini, gadis cantik ini. Waduh. Dan melihat gadis ini yang sepertinya ingin melakukan hal gila seperti itu. Baiklah, aku akan melakukannya. Ucap dari patua ini yang mengizinkan gadis cantik ini untuk live stream di tempat berhantu itu. Dan pada akhirnya di sini gadis itu dia pun memasuki kamar berhantu itu untuk melakukan aksi live streamnya. Tapi di sini gadis itu dia pun tidak peduli dengan kamar hantu itu. Hantu, bodoh amat, kagak peduli. Harus isi perutku dulu sebelum melakukan live stream. Ucap dari gadis cantik ini sembari membuka mie instan miliknya. Dan ketika dia ingin makan mie instan, ternyata dari bawah kaki mejanya ada sesuatu yang mencoba untuk meraihnya. Dan ketika tangan iblis mencoba meraih kaki dari gadis cantik itu dapat menghindarinya. Sepertinya aku lupa sesuatu nih. Ucap dari gadis itu yang sepertinya dia malah kayak kayak kebetulan gitulah dapat menghindari sergapan dari iblis itu. Dan ketika dia mencoba mengambil sesuatu, ternyata yang dia ambil dari dalam tasnya adalah poster seorang pria. Dan itu langsung diletakkannya di dinding, dan itu membuatnya berujar dengan adanya pria ini aku rasa takutku juga mulai menghilang. Ucap dari gadis ini yang sepertinya dia adalah K-pop. Waduh. Dan setelah dia menaruh poster pria-pria dan juga menempelkannya di semua tempat, pintu ataupun jendela, membuatnya pun yakin kalau sepertinya jika ada kamu di sini, hantu-hantu itu tidak mungkin berani mendekatiku. Ucap dari gadis itu yang sepertinya poster ini memberikan sedikit boostingan mental untuk dirinya. Namun tiba-tiba saja lampu tiba-tiba saja mati. Dan itu membuatnya berujar, "Hei, apakah lampu ini mati?" Ucap dari gadis cantik ini. Tapi ketika dia juga mendengar suara kriwik-kriwik, waduh, membuat gadis ini dia pun tentunya ternotis karena suara itu berasal dari dalam sebuah lemari. Suara mbak-mbak kuntil. Waduh. Dan itu jelas membuat gadis ini dia pun ternotis dan dia langsung mengambil tasnya dan dia juga berujar, Siapa di sana? Di dalam tasku ada alat penangkal hantu loh." Ucap dari gadis itu. Tapi dia tetap berjalan mendekati lemari itu. Dengan sedikit ketakutan, gadis itu dia pun mencoba meraih sesuatu yang ada di dalam tasnya sembari dia melihat tentang apa yang ada di dalam lemari itu. Dan ketika lemari itu mulai terbuka, gadis itu dia pun sedikit terkejut karena memang ada sesuatu yang bercahaya dari dalam lemari itu. Dan ternyata yang ada di dalam lemari itu adalah hantu yang tentunya penunggu tempat ini. Dan itu jelas membuat gadis ini dia berujar, rupanya
selama ini kau bersembunyi di dalam sini. Ucap dari gadis itu yang langsung membuka lemari itu dan dia juga berujar, biarkan aku memberikan kau sedikit hadiah. Dan sekarang keluarlah, ucap dari gadis Pokemon yang mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya. Dan itu ternyata adalah seekor elang yang langsung ataupun gagak yang langsung masuk ke dalam lemari itu. Dan ketika hewan peliharaannya masuk ke dalam lemari itu, dia pun langsung menutupnya. Dan dalam sekejap, dalam lemari itu terjadilah suara yang ngamuk-ngamuk. Dan itu suara yang menyebalkan bagi seorang hantu yang sepertinya dia sedang diserang oleh makhluk lainnya pula. Dan tiba-tiba saja, lemari itu hancur. Dan itu membuat gadis itu dia pun langsung bersiap menarik kembali pet peliharaannya itu. Sekarang kembalilah, ucap dari gadis cantik itu. Dan ketika petnya kembali masuk, dia pun langsung menguncinya di dalam tas miliknya. Dan dia juga berujar, bagaimana dengan hadiah yang aku telah berikan? Itu adalah hadiah diriku. Ya, hadiah dari diriku agar kau segera keluar dari sarangmu. Dan jangan harap kau bisa kabur dari tempat ini, ucap dari gadis Pokemon. Karena memang kini dari dalam lemari, muncullah hantu ini. Dia pun muncul langsung bersiap untuk melahap gadis kecil itu. Apakah kau adalah Ghost Hunter itu? Aku ingin melahapmu, ucap dari hantu itu yang kini langsung membuka mulutnya dan dia bersiap untuk melahap gadis ini. Tapi ketika hantu itu akan melahapnya, langsung digampar dengan sangat ringan oleh gadis cantik ini. Jika kau ingin tetap hidup, kenapa kau malah melahap manusia, ucap dari gadis itu. Dan aku akan memberikan kau sedikit pelajaran, ucap dari gadis itu sembari menghajar gadis iblis itu yang ada di depannya itu. Dan ini adalah hal yang cukup mengagumkan bagi gadis cantik ini. Mana setelah dia menjatuhkan iblis itu, dia juga berujar, Pokemon ini sangat tidak nyaman punya Pokemon yang kayak gini. Ini daging ini menggangguku, ucap dari gadis itu sembari megang-megang Pokemonnya. Dan melihat gadis itu yang bermain dengan Pokemon membuat iblis ini dia pun kesel. Apa yang kau bicarakan manusia? Hei iblis jelek, kau ini ribut sekali Dan sepertinya iblis rendahan seperti dirimu mencoba mengganggu orang yang tinggal di tempat ini kau. Maka dari itulah aku akan memberikan kau sedikit pelajaran, ucap dari gadis ini sembari dia melukiskan sesuatu di jarinya. Dan dalam seketika di sini gadis itu tubuhnya tiba-tiba saja berubah wujud dalam bentuk aslinya. Karena sejatinya apa yang ada bersama dengan gadis itu, itu ternyata bukanlah tubuh aslinya. Dan dia adalah Tangsa yang merupakan seorang Ghost Hunter. Melihat Tangsa yang merupakan seorang Ghost Hunter membuat iblis ini dia pun tahu apakah dia adalah pembasmi iblis Tausme. Tidak. Ujian dari iblis ini yang sepertinya dia tahu kalau yang dia hadapi adalah seorang Ghost Hunter. Aku adalah Ghost Hunter dan aku pikir roh yang baik, mereka tidak akan mengganggu orang-orang. Tapi ternyata aku salah. Rupanya kau bukanlah roh baik, kau adalah iblis yang jahat. Dan tadi itu aku cuma sedikit menyamar menjadi seorang wanita dan tak aku sangka kau terpancing keluar dari tempat persembunyianmu. Dan sepertinya aku harus memberikan kau sedikit pelajaran. Dan rupanya wujud aslimu belum berubah menjadi iblis dan sepenuhnya kau masih dalam tahap proses Baiklah. Dan sebentar lagi wujudmu aslimu pasti akan segera berubah. Ucap dari Tangsha. Karena memang untuk roh iblis ini pada akhirnya dia pun mulai merubah wujud aslinya. Dan itu membuat iblis ini dia berujar, padahal aku sedang bersembunyi dan aku tidak ingin merubah wujud asliku. Tapi karena aku telah ketahuan dan terpancing, maka dari itulah aku harus melakukannya. Aku akan menghabisimu. Ucap dari iblis itu yang kini tubuhnya bertransformasi ke dalam bentuk demonnya, ke dalam bentuk iblis aslinya. Dan dia kini telah bersiap untuk berubah. Tapi ketika dia ingin berubah ke dalam bentuk aslinya, perubahan ke bentuk iblisku gagal. Ucap dari iblis ini, di mana Tangsha dia berujar, bagaimana? Apakah kau masih bisa merubah ke dalam bentuk iblis aslimu yang sepenuhnya? Sepertinya tidak bisa Sayang sekali. Dan sepertinya kau telah gagal untuk berubah. Dan seharusnya kau tidak perlu keluar dari tempat persembunyianmu agar evolusimu dapat berjalan dengan sepenuhnya. Tapi kau malah memutuskan untuk keluar. Dan itu adalah hal yang sangat-sangat
disayangkan untuk dirimu. Ujar dari Tangsa. Tapi di sini untuk iblis ini yang tahu kalau dia tidak mungkin dapat menghadapi Tangsha, dia pun mencoba untuk kabur. Dan ketika dia untuk mencoba melarikan diri dari kamar ini, dia pun tersegel dari tempat ini karena memang ternyata poster yang telah dipasang oleh Tangsha itu bukanlah sebuah poster biasa. Itu adalah sebuah poster yang ada sebuah mantra jimat di dalamnya yang membuat iblis ini tidak dapat melarikan diri dari tempat ini. Kau tidak akan pernah bisa melarikan diri karena sejatinya aku telah memasang jimat di belakang poster itu. Namun melihat iblis itu yang mulai terkikis dengan satu jimat membuat Tangsha dia berujar, "Hei, itu cuma satu jimat, tapi kau sudah mau hancur." Menyedihkan. Tetapi tenang aja, dengan bantuan jimatku ini, kamu pada akhirnya dapat berevolusi dengan sepenuhnya. Ujar dari Tangsha sebelum dia menghabisnya langsung di tempat ini. Sedangkan di sisi lainnya saat ini di sebuah proyek yang cukup besar saat ini, para pekerja proyek mereka pun menemukan sebuah tempat aneh, sebuah guci aneh yang saat ini terlihat tersegel dan itu sepertinya barang kuno. Dan itu membuat para pekerja proyek yang ada di tempat ini mereka berpikir tentang benda apa itu. Benda apa itu? Itu seperti barang antik. Ya, kau benar. Itu seperti sebuah anggur kuno. Dan ayo kita buka, ujar dari mereka. Dan ketika mereka memutuskan untuk melihat tentang benda apa itu yang sebenarnya ada di depannya, membuat mereka pun memutuskan untuk membukanya. Padahal tutup dari tong itu saja terlihat cukup mencurigakan karena memang ada banyak sekali tulisan-tulisan segel aneh. Tapi mereka tetap memutuskan untuk membukanya. Dan ketika mereka membukanya, di sini segel itu yang ada di tempat ini mulai menghilang. Dan itu membuat mereka yang ada di tempat ini bertanya-tanya, kenapa rekannya kok malah diam aja? Hei, kenapa kau malah diam saja? Hei, apa yang kau lihat? Ujar dari rekan-rekannya. Tapi di sini untuk temannya yang satu sedang membuka gentong itu, dia tetap terdiam di tempat itu dan itu membuat mereka pun bertanya-tanya tentang apa yang sedang dilakukan oleh temannya itu. Dan untuk temannya ternyata, jiwanya telah terserap. Namun di sisi lainnya saat ini ada seorang gadis cantik yang sedang mengendarai sepeda motorsport miliknya dan dia melaju di bawah derai hujan dan dia membawa kendaraannya dengan kecepatan yang cukup tinggi. Namun ketika dia sedang melaju di sebuah jalan yang basah dan juga licin, dia pun melaju dengan cukup kencang dan dia melakukan ini semua untuk cepat mencapai tujuannya. Dan ketika dia sedang melaju tiba-tiba aja dia menghantam sesuatu yang tidak kasat mata dan itu jelas membuat gadis itu dia pun terguling-guling di atas aspal karena memang dia melaju dengan sangat cepat. Dan itu membuat gadis itu dia berpikir, apa yang terjadi? Apakah aku menabrak sesuatu? Tapi aku tidak melihat apapun, ujar dari gadis itu. Dan sepertinya dia telah menabrak sesuatu yang tidak kasat mata dan dia menabrak seekor iblis. Namun apa yang sebenarnya ditabrak oleh gadis itu akan dilihat satu hari sebelumnya karena memang satu hari sebelum kecelakaan itu terjadi di sini seorang gadis yang bernama Zhuang Xiao. Dia saat ini sedang tertidur, tapi karena memang dia tinggal bersama dengan keluarganya, tidak bersama dengan orang tuanya, tapi dengan family lainnya di sini. Dia pun coba dibangunkan oleh seorang tantenya. Dia tinggal bersama dengan tantenya yang menyebalkan ini. Dia meminta kepada gadis itu untuk bangun. Bangun, ini udah siang. Tadi tidur wahai Xia, ucap dari tante ini. Setidaknya kau bangun dan bantulah pekerjaan rumahmu ini. Aku telah bekerja keras untuk membiayai kehidupanmu sehari-hari. Tapi apa balasanmu? Dasar, ucap dari tante ini yang merupakan tantenya yang terus-terusan merepet. Melihat anak gadis yang kagak bangun pagi. Dan dia benar-benar kesal melihat ponakannya yang malah baring-baring aja. Dan itu membuat gadis ini dia berujar, sepertinya aku memang harus segera pergi dari rumah ini. Dan aku harus mencari kontrakanku dan tentunya aku harus mencari pekerjaan. Ujar dari gadis ini yang saat ini dia tinggal dengan familynya, paman dan juga bibinya. Namun untuk paman dan juga bibinya mereka pun tentunya asik aja, repet-repet, nggak seneng ponakannya tinggal di rumahnya yang cuma numpang hidup doang. Dan itu membuat bibinya dia berujar, hei, sudah berapa lama kau tidak mengingatkan anak itu? Suruh dia bekerja, cari uang, ucap dari tantenya. Tapi untuk pamannya dia berujar, iya, nanti aku kasih tahu. Sekarang udah biarkan aja, ucap dari pamannya ini yang acuh-acuh gitulah. Dan untuk si bibi itu dia pun tetap kesal dan daripada dia tambah emosi, dia pun memutuskan untuk pergi cari cuan. Maka itulah dia pun memutuskan untuk pergi. Dan setelah bibinya itu pergi, di sini Pak tua itu dia berujar,
Hei, aku tahu kau sedang di belakang pintu kan? Cepat, keluarlah, ada sarapan. Bibi-ibu telah pergi. Ucap dari Pak tua itu yang membuat gadis ini dia ya, selamat pagi paman. Ucap dari gadis itu. Ya, sana mandi. Ucap dari paman itu. Dan ketika gadis ini dia sedang membasuh wajahnya, dia pun kedatangan sesuatu yang sepertinya datang mendekati kamar mandi pula. Yang ketiga, gadis itu sedang membersihkan wajahnya dan terlihat juga oke lah. Melihat pemandangan yang cukup mantap itu. Di sini paman yang terlihat dia tersenyum jahat dan sepertinya dia memiliki niat yang tidak baik, dan itu disadari juga oleh gadis cantik ini. Dia pun menyadari kalau sepertinya pamannya memiliki niat yang tidak benar, dan itu membuatnya berujar, paman, apa yang kau lakukan? Kau membuatku takut. Tidak, sepertinya aku sudah memanggilmu dari tadi tapi kau nggak mendengarnya, jadi ya aku masuk aja. Ucap dari pamannya. Oh ya, baiklah paman. Terus ada perlu apa? Tanya dari gadis itu. Tidak ada sih. Cuman pokoknya di sini paman yang mencoba untuk dekat-dekat dengan gadis itu. Dia mencoba meraih sesuatu yang ada di depan gadis itu dengan posisi yang seperti ini, dan dia juga berujar, wah, kamu sekarang cukup wangi juga ya. Dan dilihat-lihat kamu juga cukup cantik setelah kamu membasuh wajahmu. Ucap dari Pak tua itu sembari melirik ke arah gadis itu, di mana dia juga berujar, hei, padahal kamu baru 18 tahun tapi udah jadi juga bah. Dan melihat ucapan dari pamannya yang sepertinya mencoba untuk menggoda, dan dia juga menawarkan sebuah uang, membuat gadis ini dia pun tahu kalau sepertinya ada yang tidak beres dengan pamannya, dan itu membuat gadis itu dia berujar, paman, aku pikir kamu adalah paman yang baik, ternyata kau adalah seorang pria yang jahat. Ya, langsung biji kehidupan dihantam dengan cukup keras oleh gadis itu, dan itu adalah hukuman buat laki-laki jahat seperti dirimu. Ucap dari gadis cantik ini, dan dia memutuskan untuk pergi meninggalkan rumahnya ini, karena memang rumahnya ternyata ini nggak benar. Waduh. Dan itu membuat gadis itu dia pun memutuskan untuk pergi. Gadis itu pun pergi meninggalkan rumahnya, dan ketika dia sedang berjalan, dia pun melihat sebuah keluarga cemara, dan itu jelas membuatnya iri. Sepertinya enak ya kalau kita punya keluarga. Ucap dari gadis itu. Tapi ya sudahlah, aku tidak boleh mengeluh, dan saat ini aku harus terus bekerja untuk mencari uang dan juga hidup mandiri. Ucap dari gadis itu. Dan untuk pekerjaan hari ini, ternyata gadis ini dia melakukan sebuah pekerjaan part time yang cukup menarik, yaitu pagi hari dia bekerja sebagai model, mantap juga. Dan siang hari dia bekerja sebagai tukang antar makanan, dan malam hari dia bekerja sebagai pelayan restoran. Dan itu adalah sebuah pekerjaan yang memang halal tapi capek. Waduh. Dan hasil dari pekerjaan yang seharian dia lakukan selama berbulan-bulan membuat dirinya bisa membeli sepeda motor. Dan ini adalah awal di mana gadis itu dia akan mengalami sebuah masalah. Karena memang gadis itu dia membeli sebuah kendaraan agar dia cepat mobilisasi untuk bekerja. Dan motor yang dia pilih juga nggak main-main cuy, motor sport. Waduh. Di sisi lainnya saat ini Tangsa dia sedang makan malam, nyemil-nyemil di sekitaran street food. Dan ketika dia sedang jalan nyemil-nyemil, di sini dia pun berpapasan dengan gadis cantik itu. Dimana ketika dia sedang berjalan itu, di sini Tangsa dia pun mendapatkan sebuah notifikasi dari sebuah alat komunikasi yang dia miliki. Kalau saat ini kompas alat yang dia miliki menunjukkan sesuatu yang menarik, dimana kompas ini menunjukkan sebuah benang-benang ajaib yang menandakan kalau akan ada terjadi sebuah kecelakaan. Dan itu benang itu ternyata mengarah kepada gadis cantik ini, dan aura ini menandakan kalau ini adalah akan terjadi sebuah peristiwa yang akan disebabkan oleh seorang iblis. Dan sepertinya gadis itu dia dalam bahaya, karena sepertinya dia sedang diincar oleh iblis kelas atas. Ucap dari Tangsa. Tapi kemana gadis itu? Dia udah hilang. Sepertinya aku harus mencoba menyelamatkan gadis itu. Ucap dari Tangsa. Ketika dia akan bergerak, di sini telepon genggamnya pun berbunyi, dan itu adalah sebuah misi yang dikirimkan oleh kantor pusat. Apa yang terjadi dah? Tumben sekali sistem memberiku ada misi darurat. Ucap dari Tangsa, karena memang saat ini sistem memberitahukan kalau ternyata telah muncul iblis tingkat A di sekitaran lingkungan proyek pembangunan. Iblis tingkat A? Ada iblis tingkat A. Mendengar notifikasi itu justru membuat Tangsa dia tersenyum.
Enggak, di sisi lainnya, di area proyek saat ini para pekerja proyek mereka pun penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi karena mereka juga mendengar suara keributan yang berasal dari sebuah gentong yang ada di dekatnya itu. Dan ketika mereka mendekati tempat itu, mereka melihat kalau saat ini terdapat sisa-sisa pakaian dari rekan-rekan mereka di tempat itu dan itu membuat jelas. Mereka pun bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Hei, tampaknya ada sesuatu dengan benda Gucci itu, ucap dari mereka, dan itu membuat mereka pun penasaran dan malah kini mendekati tempat itu. Hei, ini adalah kemeja para pekerja. Kemana mereka? Tanya dari orang-orang yang ada di tempat itu. Tapi di sini mereka juga melihat ada sesuatu yang janggal dengan Gucci itu karena memang dari dalamnya terlihat sebuah gelembung-gelembung aneh dan itu membuat mereka pun bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan itu juga membuat mereka lagi-lagi tambah kepo dan mereka melihat apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang ada di dalam gentong itu. Dan ketika mereka mendekati gentong itu, ada sebuah letupan energi yang cukup kuat. Bahkan saat ini tiba-tiba saja mereka pun melihat ada sosok yang melayang di udara dan ternyata sosok itu adalah sesuatu yang tidak mungkin dapat mereka bayangkan sebelumnya karena memang ketika mereka melihatnya mereka pun cukup terkejut karena ketika sosok itu turun ke bawah ternyata itu adalah sosok yang terlihat seperti mengerikan seperti ini dengan beberapa pilar yang menancap di badannya dan itu adalah sosok dari monster dan itu membuat mereka para pekerja tambang, pekerja proyek mereka langsung berlarian kabur porak-poranda ketika mereka melihat ada sosok monster. Tapi di sini untuk monster itu ketika dia membuka mulutnya dia menarik semua kekuatan jiwa yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di tempat ini. Ya, mereka semua diserap oleh hantu itu. Monster itu, jiwa mereka semua langsung diserap. Mereka semua ditarik ke dalam satu satuan. Ya, mereka dikumpulkan ke dalam satu kesatuan dan terlihat seperti bola besar yang terdiri dari para pekerja itu. Dan di sini mereka semua dikumpulkan dan jiwa mereka semua diserap oleh makhluk yang ada di dekatnya. Dan makhluk ini dia terlihat cukup mengerikan. Karena memang saat ini dia pun terlihat meraung dengan sangat-sangat keras setelah dia melahap jiwa dari para pekerja itu. Dan kali ini tubuhnya bertransformasi dari yang sebelumnya sebagai iblis biasa kini menjadi sosok monster yang terlihat cukup mengerikan. Dan ini adalah makhluk tipe A yang sebelumnya tipe A dan kali ini sepertinya dia telah bertransformasi menjadi makhluk tipe S karena memang saat ini sosoknya terlihat cukup kokoh dan juga mengerikan. Aku siapa sebenarnya? Siapa aku sebenarnya? Dan kenapa aku menjadi seperti ini? Ujar dari makhluk ini ketika dia melihat sosoknya yang seperti ini. Karena memang di sela-sela itu juga akhirnya dia pun mencoba untuk mengingat tentang siapa dirinya sebenarnya. Dan ternyata ketika dia mencoba mengingat masa lalunya, dia mendapatkan sebuah perilaku yang tidak menyenangkan dari para penduduk desa. Karena memang ketika dia dalam kondisi yang menyedihkan, dia harus ditangkap dan juga harus disegel dengan sebuah segel yang sangat-sangat menyedihkan. Dan itu juga terlihat mengerikan. Namun di balik itu semua ada juga sosok yang terlihat tersenyum. Dan sosok wanita kecil ini, siapakah dia? Ya, sepertinya dia adalah sosok di balik iblis ini. Jadi seperti itu kehidupanku di masa lalu. Dan saat ini aku masih hidup dan aku akan membunuh kalian semua. Ujar dari iblis ini yang sepertinya dia adalah target yang memang ditentukan oleh Tangsa. Dan saat ini ketika dia mencoba untuk melepaskan diri, dia pun tertahan dengan segel-segel yang masih ada menancap dengan tubuhnya dan itu membuat dia pun langsung terjatuh. Segel ini menahan pergerakanku dan ini membatasi kekuatan diriku. Ujar dari makhluk ini dan sepertinya aku merasakan ada sesuatu yang akan datang. Dan auraku dan instingku mengatakan kalau ini berbahaya. Ujar dari makhluk itu ketika dia dapat merasakan sebuah aura yang datang ke arah dirinya dan ternyata rasa tidak senang itu, rasa tidak nyaman itu ternyata berasal dari Tangsa yang saat ini melesat datang ke arahnya dan itu membuat iblis ini dia merasakan meskipun aku tidak tahu siapa yang datang itu, tapi instingku mengatakan untuk segera melarikan diri dari tempat ini. Ujar dari iblis itu dan ini sepertinya aku benar-benar akan binasa. Kekuatanku saat ini dibatasi oleh paku-paku ini dan aku saat ini masih belum menemukan orang itu dan aku
Aku belum boleh binasa. Aku harus membalaskan ini semua. Ujar dari iblis ini yang langsung mencoba pergi dari tempat ini. Tapi ketika dia mencoba untuk melarikan diri, dia pun melewati sebuah jalan raya. Dan ketika dia sedang menyeberang, dia melihat ada sebuah cahaya yang cukup menyilaukan di sebelah sisi kirinya. Karena memang ketika dia menyeberang, dia tidak lihat kanan kiri yang berakibat dengan sesuatu menghantam dirinya. Dan itu adalah kendaraan sepeda motor sport milik gadis cantik yang sebelumnya. Dan inilah penyebab kenapa gadis itu sebelumnya dia terhantam. Dan gadis itu dia pun tentunya mengalami insiden yang sangat mengerikan ini. Dan untuk iblis ini dia berujar, kilatan cahaya itu, cahaya kuning itu, apa itu? Dan apakah wanita ini dia berasal dari tim pembasmi iblis itu? Dan sepertinya apakah dia ingin menangkap diriku? Tapi di sini iblis ini dia melihat gadis itu sepertinya dia sedang terluka parah. Maka dari itulah untuk dapat lolos dari segel-segel yang menahan dirinya, membuat dirinya pun tahu kalau dia harus segera meninggalkan tempat ini. Terlebih dia juga merasakan ada aura yang datang ke arah dirinya dan itu semakin cepat. Dan aku tidak akan cukup kuat untuk dapat mengalahkan orang itu. Dan saat ini satu-satunya cara adalah iblis itu dia pun berjalan menuju gadis yang ada di depannya ini. Dan untuk gadis itu kini dia dapat melihat kalau saat ini di depannya ada sosok iblis yang datang mendekatinya. Dan untuk gadis ini dia juga merasakan, apakah aku akan berakhir? Ucap gadis ini dalam kondisi yang kondisi yang sekarang. Tapi di sisi gadis itu ternyata dia tubuhnya mulai didekati oleh iblis ini dan mulai dirasuki. Iblis ini dia merasuki gadis itu. Dan gadis itu sejatinya sel yang ada di dalam tubuhnya mulai bersatu dengan iblis ini yang membuat iblis ini akhirnya dapat mengambil alih tubuh gadis ini. Sebelum pada akhirnya Tangsa dia pun datang. Aku datang terlambat. Sepertinya aku terlambat beberapa menit. Dan saat ini tidak ada jejak dari iblis itu. Di mana dia? Ucap dari Tangsa yang tiba di area proyek. Dan untuk iblis itu sendiri saat ini dia telah merasuki gadis ini. Dan untuk gadis ini dia pun setelah dirasuki oleh iblis itu dia mendapatkan kekuatannya yang terlihat seperti ini. Ini adalah perpaduan antara kekuatan iblis dan juga manusia. Iblis itu telah mengambil alih tubuh gadis ini. Dan di sisi lainnya saat ini terjadilah sebuah alarm yang sangat-sangat kuat berdering. Alarm emergency. Waduh, terus berdering, dering. Dan alarm itu ternyata berasal dari kantor pusat tim investigasi dan juga tim pembasmi iblis, di mana pimpinan dari tim investigasi dan emergency ini dia adalah seorang gadis yang bernama Komandan Han Long Kui, dan dia adalah komandan dari Demon Slayer. Dan dia di sini mendapatkan sebuah informasi yang cukup mengerikan ketika di mana Tangsa? Aku mendapatkan informasi yang cukup berbahaya. Di dunia ini hanya orang itulah yang dapat melakukannya. Di mana dia saat ini? Ucap dari pimpinan ini yang mencari Tangsa. Karena memang dia mendapatkan sebuah informasi kalau alarm telah berbunyi yang menandakan kalau kini telah terdeteksi datanya iblis tingkat S. Namun di sela-sela dia sedang mencari di mana adiknya itu berada, di sini ada seorang asisten yang datang melaporkan kalau saat ini dalam kurang waktu 3 menit telah terjadi peristiwa yang sangat mengerikan di mana seluruh penduduknya di dalam satu distrik telah benar-benar binasa, dan itu adalah tulah dari iblis tingkat S dan hanya Tangsa lah yang dapat melakukannya. Dan ini adalah tapi sekarang Tangsa dia tidak dapat dihubungi. Ucap dari gadis ini yang panik, dan itu membuat pimpinan dia berujar, saat ini Gerah, perintahkan tim lain untuk segera mengevakuasinya. Ucap dari gadis itu, di mana mereka akan mengirim seseorang yang disebut sebagai Sue. Dan itu jelas membuat gadis ini dia pun bingung, apa? Sue? Karena memang hal emergency itu dilakukan karena memang saat ini gadis iblis ini dia telah meresap jiwa yang ada di dalam satu distrik. Tapi ketika gadis ini telah menarik jiwa-jiwa penduduk desa ataupun penduduk distrik ini, di sini adalah sebuah segel yang datang. Segel itu berasal dari sosok yang datang, dan yang datang itu adalah dua makhluk ini, dan sepertinya mereka bukanlah manusia, dan itu terlihat dari kuping mereka yang cukup panjang. Dan itu membuat mereka juga berujar, ini hanyalah seekor iblis. Bukankah kau telah melakukan sesuatu yang cukup berlebihan? Ucap dari mereka ini orang-orang bertopeng itu. Dan tapi sepertinya mereka cukup kuat. Dan itu membuat salah satu pria bertopeng yang memiliki badan yang cukup besar dia mencoba untuk melakukan aksinya. Kakak,
biarkan akulah yang mencobanya dulu. Kakak ketiga, ujar dari pria itu, dan itu membuat pria besar dia pun langsung melesat ke arah gadis itu yang ada di depannya. Tapi di sini pria ini dia juga ternotis ketika iblis yang ada di depannya ini tersenyum, karena memang dengan kekuatannya di sini, langsung dihantam di bagian wajahnya yang membuat pria besar itu langsung terhantam dengan cukup keras. Dan melihat saudari terhantam membuat pria yang ada di sebelahnya, pria yang memiliki badan yang cukup kecil ini, dia hanya terdiam saja melihat saudaranya terhantam. Bahkan ketika gadis iblis ini datang tepat di depannya, dia masih terlihat cukup santai. Hei, aku tahu kau terlihat lebih kuat daripada saudaramu itu, ujar dari gadis iblis ini. Tapi dia pun juga ternotis karena tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang aneh, dan itu membuat dirinya langsung narik mundur, dan dia juga membuka mulutnya dan jiwa yang dia serap sebelumnya kini melesat ke udara, melayang ke udara, dan itu terlihat mata dari gadis itu yang sebelumnya dirasuki oleh iblis itu kembali ke dalam bentuk mata asli dari seorang manusia. Bahkan kesadarannya saat ini terbagi menjadi dua. Gadis itu ternyata masih hidup. Apa? Anak ini dia masih hidup, ujar dari iblis itu. Dan untuk gadis itu dia juga berpikir, apa yang terjadi dengan diriku? Dan kenapa tubuhku bergerak sendiri? Ujar dari gadis ini yang bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dan melihat sosok iblis yang ada di depannya yang saling berbicara sendiri, jelas membuat pria-pria bertopeng mereka pun bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Hei, dia melepaskan jiwanya. Apa maksudnya ini? Hei, kakak ketujuh, apa maksudnya? Entahlah, aku tidak tahu juga. Tapi aku menganalisa kalau sepertinya serangan tadi itu kekuatannya masih memang cukup lemah, tapi ketahanannya sangat luar biasa, ujar dari pria topeng ini. Mendengar hal itu, mendengar kalau sepertinya iblis yang ada di depannya cukup kuat, membuat pria yang ada di sebelahnya ini dia pun memutuskan untuk maju dan mencobanya. Namun untuk gadis iblis ini dia pun tahu kalau sepertinya aku masih membutuhkan kekuatan jiwa lebih banyak lagi untuk dapat mengalahkan orang itu. Maka itulah kini iblis itu mencoba kembali mengambil alih tubuh gadis ini lagi, karena dia tahu ini akan sangat berbahaya, karena memang dia harus berhadapan dengan pria bertopeng itu yang tiba-tiba saja melepaskan sebuah serangan. Tapi dia dapat menahan serangannya itu karena memang dia membangun sebuah teknik barrier es. Dan dia setelah melepaskan teknik itu, dia juga menyerang. Tidak ada lagi yang dapat menghalangiku, ucap dari gadis itu yang kini mencoba untuk melakukan sebuah serangan. Tapi gadis itu dia juga saat ini tercounter dengan dua serangan dari dua sisi yang berbeda, dan itu jelas membuat gadis itu terhantam dengan cukup keras. Dan sekarang pria bertopeng itu dia menyiapkan serangannya, dan saat ini ketika gadis itu dia terhantam dari belakang, dia juga harus berhadapan dengan sebuah teknik yang dipanggil oleh pria bertopeng. Dan ketika gadis itu dia melihat ke udara, dia pun kini bersiap untuk dihantam dengan teknik Black Cone yang dibangun oleh pria bertopeng itu. Saat ini gadis itu dia tersegel, tapi ketika dia tersegel ternyata gadis itu dia belum binasa, di mana dia berujar teknik yang sangat menakjubkan, tapi aku masih dapat melampauinya, ujar dari gadis itu yang ternyata saat ini dapat melepasi dirinya dari sebuah segel yang dibangun oleh dua pria bertopeng itu. Hanya seperti ini kemampuanmu? Apakah kau pikir kau dapat mengalahkanku? Ujar dari gadis itu yang kini mencoba melakukan serangan counter. Dan melihat itu semua membuat pria bertopeng dia berujar, kakak ketujuh, sepertinya sudah waktunya untuk menangkap dirinya. Dan itu karena memang ketika pria bertopeng itu melakukan sebuah segel lainnya lagi, membuat gadis itu tubuhnya tidak dapat bergerak, karena memang saat ini ternyata di bawah kakinya telah bangkit sebuah segel Ancient Skill Heavenly Bridge. Ya gitulah. Dan itu membuat mulai kini kesadaran dari iblis itu mulai perlahan-lahan mulai menghilang, yang membuat gadis itu pada akhirnya terjatuh. Ya, iblis dan gadis itu kini terjatuh. Tapi di sini pria bertopeng dia mengatakan, kakak, aku hanya dapat menahannya selama 2 menit. Iblis ini dia terlalu kuat. Sebenarnya apa yang terjadi dengan hidupnya? Kenapa dia mengerikan seperti ini? Ujar dari pria topeng itu. Tapi saudaranya ini dia berujar, iblis itu dia berkultivasi lebih dari ribuan tahun, dan sepertinya dia memang sangat kuat, dan hanya teknik tingkat surgawi lah yang dapat menahannya. Tapi sayangnya teknik kita hanya dapat menahan selama 2 menit, dan sepertinya ini akan sangat berbahaya, ujar dari pria bertopeng itu. Walaupun saat ini dia menggunakan sebuah teknik untuk menyegelnya.
Dan karena memang segel ataupun iblis itu terlalu kuat, membuat di sini dua orang pria bertopeng mereka pun tidak tahu apa yang harus mereka lakukan hingga datang dari tim Demon Slayer. Mereka pun bertanya tentang apa yang terjadi melalui sebuah drone. Namun di sini bertopeng dia mengatakan kalau sejatinya iblis ini terlalu kuat dan jika jiwa-jiwa yang ada di atas sana kembali ke dalam tubuh gadis itu tentunya akan membuat iblis itu menjadi lebih kuat lagi, dan itu membuat pimpinan komandan dia bertanya apakah ada cara lain untuk dapat menghentikannya. Ya, cuma ada satu cara, yaitu dengan cara Exil, ucap dari pria bertopeng itu yang membuat komandan dia pun shock. Exil? Haruskah? Ucap dari pimpinan, dan untuk gadis pirang ini dia pun tahu kalau itu adalah sebuah metode untuk memindahkan orang itu ke dalam sebuah dunia lainnya lagi, yaitu dunia Vantian. Dan karena memang tidak ada pilihan lain membuat mereka tetap pada akhirnya memutuskan untuk membuka sebuah gerbang portal untuk dapat menahan gadis itu, membuat gadis itu masuk ke dalam dunia iblis. Maka dari itulah atas persetujuan dari komandan di sini pria bertopeng dia mulai merapalkan mantra membuka sebuah segel yang membangkitkan sebuah dunia baru, yaitu dunia para iblis. Dan ketika portal itu dibuka, kini dari atas sana muncul sebuah cahaya yang sangat menyilaukan. Ya, cukup menyilaukan. Itu juga menotis bagi Tangsa yang melihatnya, dan itu membuat Tangsa yang melihat ada sebuah portal yang akan terbuka membuatnya tersenyum, karena memang saat ini Tangsa dia berniat untuk memasukinya pula. Dan untuk pria bertopeng saat ini dia setelah membuka portal itu, kini dari atas sana terlihatlah sebuah mulut besar dari sosok monster yang terlihat sangat mengerikan, dan makhluk itu membuka mulutnya, dan ketika dia membukanya di sini gadis itu bersama dengan iblis yang ada di dalam tubuhnya dia pun mulai terangkat perlahan-lahan, dia mulai terangkat untuk masuk ke dalam dunia lain, itu dunia para iblis. Dan ketika gadis itu akan masuk ke dalam dunia iblis, di sini Tangsha yang melihatnya dia pun tahu kalau gadis itu adalah gadis yang sebelumnya pernah berpapasan dengan dirinya beberapa waktu lalu. Gadis itu, bukankah dia yang tadi lewat? Ucap dari Tangsa. Namun di sini Tangsa dengan menggunakan kekuatan matanya, yaitu Golden Negative Eyes, dia pun dapat melihat kalau saat ini jiwa dari gadis yang ada di depannya ini telah bersatu dengan roh dari iblis, dan itu membuatnya yakin kalau sepertinya ini akan sangat menarik. Maka dari itulah di sini Tangsha dia pun sangat bersemangat untuk masuk ke dalam dunia iblis itu. Maka dari itulah di sini Tangsha dia pun memasuki portal itu juga. Aku akan bermain sebentar, ucap dari Tangsha yang masuk ke dalam dunia iblis pula. Dan Tangsha adalah orang yang sangat-sangat kuat, dan dia adalah hunter terkuat yang ada di dunia ini. Dan apa yang akan dilakukan oleh Tangsha di dalam dunia iblis tentunya akan sangat menarik. Tapi kita lanjutkan di part selanjutnya aja ya cuy ya, karena memang ini udah kepanjangan nih menurut gua. Ini berapa menit nih gua nggak tahu juga nih, lebih dari 30 menit ya harusnya nih. Jadi kita lanjutkan di part keduanya aja, oke? Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye, thank you.